Akhirnya sampai juga. Ini kayak flying fox tertinggi yang pernah saya naikin. Bukanya gini. Tangan. Nah. Ya, silakan dicicipi. Manis. Bagi yang suka wisata alam dan petualangan yang sedikit memacu adrenalin, Purwakarta bisa jadi pilihan yang pas. Memiliki banyak pegunungan dan perbukitan, termasuk Gunung Parang yang tercatat sebagai tebing alam tertinggi kedua se-Asia. Tapi perjalanan kali ini akan saya mulai dari daerah Pasir Langlang, Panyawangan. Halo. Sehat, Kang? Alhamdulillah. Nah, ini Iksan, mantan Duta Pariwisata Purwakarta. Nah, dia ini yang akan nemenin kita keliling sini. Baik Kang, ayo kita keliling-keliling. Siap. Dalam bahasa Sunda, pasir berarti bukit. Sedangkan langlang merujuk pada suasana pengembaraan. Sementara Panyawangan berarti kilas balik masa lalu. Jadi kalau diartikan, kira-kira suasana pengembaraan para pendekar Purwakarta pada masa kerajaan Sunda lalu. Gak heran kan kalau lokasi ini sangat dijaga keasriannya. Salah satu cara menikmati Pasir Langlang Panyawangan dengan bersepeda. Seperti yang biasa dilakukan komunitas Rodeos Bike Purwakarta ini. Bukan hanya berkeliling dengan sepeda, tapi juga beraksi kayak gini nih. Yakin gak bakalan podium. Oke, kayaknya seru nih kalau ikutan. Kalau di sini ada atletnya, atlet downhill tuh, mbaknya. Tapi kalau saya mah atlet karambol aja. Pakaian siap, sekarang tinggal siapin mental nih. Udah siap? Let's go. Kita harus naik ke perbukitan Pohon Pinus setinggi 600 meter untuk menuju garis start. Walau menguras tenaga, pemandangan yang disajikan bisa jadi pemicu semangat untuk terus mendaki. Lumayan naik turun bukit, tapi yang penting asik terus. Setelah sampai di garis start, kami langsung beradu nyali melewati rintangan. Tak semudah kelihatannya. Dibutuhkan teknik khusus saat sepeda mendarat. Caranya, bungkukan badan sedikit ke belakang saat hendak mendarat. Tapi harus hati-hati. Sepeda yang digunakan juga harus dipastikan dalam keadaan baik. Jika tidak, nyawa bisa taruhannya. Lumayan
Nggak dapet. Oh apa? Lanjut kita. Berhasil. Lumayan berhasil. Meskipun nyusruk, tapi kita lanjut lagi. Rintangan selanjutnya tak kalah menantang. Trek Rodeos Playground sepanjang 1,4 km ini memang dirancang memiliki beragam rintangan. Seperti downhill jumping, road gap, empul-empulan, dan jungkat-jungkit. Melihat treknya kayak gini, kayaknya enggak deh. Biar yang lain aja, yang lebih pro. Oke, jago, jago. Hampir mau jatuh, tapi jago dia. Jago. Untuk sampai di garis finish, kita harus menuruni pegunungan Sunda dengan jalur berliku dan licin. Seru dan menantang pastinya. Indonesia. Setelah sepedaan dan kotor-kotoran, waktunya kita bersih-bersih. Bersih-bersih di mana, Kang? Taman Batu Cijanun ini itu adalah kolam renang dengan air pegunungan asli dan dihiasi dengan batuan alami nih Kang. Oke, ke sana. Oke. Nah ini ada teman-teman Nisa nih Kang yang hobi fotografi. Nah, mereka? Iya, Aun, Bayu. Bye. Sorry, Pak Rabi. Abi ya. Jadi bisa moto-moto di sini juga ya? Iya. Nah, selain berenang, kita juga bisa hunting foto di sini. Kolam di Taman Batu Cijanun ini berbeda dengan kolam renang pada umumnya. Di sini kita bisa melihat keindahan alam yang dipadu dengan konsep kekinian. Pemandangan bukit dan persawahan dijamin memanjakan mata. Gak cuma itu, airnya juga segar. Karena berasal dari mata air pegunungan Burangrang. Di bagian bawah kolam ini juga terdapat air terjun buatan yang juga cocok untuk berfoto dengan konsep air. Dan hasilnya ciamik alias keren-keren. Air yang segar, pemandangan yang indah, dan foto-foto yang kece menjadi pelengkap kegembiraan kami dalam mengeksplor Purwakarta. Tiga. Satu, dua, tiga. Halo good people, kembali lagi di Good Afternoon Net TV bersama saya Dia Divani Anastasia. Mas Dewi. Kamu pinter loh, bagus. Bener nggak? Bagus kan? Siapa yang tak kenal dengan presenter yang satu ini? Temi Rahadi.
Pria asli Purwakarta ini pulang kampung untuk berbagi tentang dunia broadcasting kepada anak-anak desa Babakan, Wanayasa. Sini. Bilang halo, nama saya. Nama saya. Aska Muhammad Kembali lagi di Good Afternoon. di Good Afternoon Net TV. Kembali lagi di Good Afternoon Net TV. Halo good people, ketemu lagi bareng kita semua di Good Afternoon. Siapa yang gigi nyompong? Anak-anak ini tergabung di TK Pertiwi yang direnovasi dengan dana desa. Program inovasi desa memang tidak selalu bertujuan untuk membangun infrastruktur, tapi juga untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Salah satunya dengan taman kanak-kanak yang menyiapkan tunas bangsa sebelum masuk sekolah dasar. Program inovasi desa bertujuan mendorong penggunaan dana desa yang lebih berkualitas, efektif, dan efisien. Hal ini dilakukan melalui berbagai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang lebih inovatif dan peka terhadap kebutuhan masyarakat desa. Kepala Desa Uci Sanusi temani kami berkeliling Desa Babakan, Kecamatan Wanayasa. Bernostalgia sejenak mengingat masa kecil yang akrab dengan lingkungan desa. Tak hanya area persawahan, Purwakarta juga memiliki kebun manggis yang luas. Pak Kades, kalau saya lihat sekarang kan desanya sudah bagus. Tadi juga sekolahnya besar, terus kalau kita lihat jalanan juga bagus. Ya ini berkat pemerintah mengeluarkan dana desa beberapa tahun ke belakang ini. Dan itu saya manfaatkan untuk termasuk pembangunan jalan ini. Ada saluran irigasi, ada TPT, drainase, juga sarana olahraga. Saya manfaatkan dari dana desa. Nah kalau untuk kedepannya nih Pak, program dana desa mau bikin apa lagi nih kira-kira? Target kami di tahun ini infrastruktur dasar seperti jalan dan sebagainya itu udah selesai untuk pemberdayaan masyarakat. Salah satunya pemberdayaan petani manggis di sini. Manggis. Ini kan manggis Wanayasa. Kita tahu kan manggis Wanayasa itu terkenal. Ya, terkenal. Dan berarti ini kalau ngomongin soal jalan ini bermanfaat juga dong buat para petani manggis untuk transportasi lah untuk Jelas panen, segala bermanfaat. macam gitu ya. Jelas bermanfaat. Kalau dulu kan ini sebelum kami cor ini jalannya licin sehingga menghambat lah jalan tanah saya cor ini sehingga mereka kalau panen dan mengontrol tanaman manggis itu lebih enak lah gitu. Oke. Jadi dan juga maksud produksinya mungkin lebih banyak meningkat. Jadi lebih memudahkan. Memudahkan. Kalau gitu kita harus coba manggis. Iya. Kita ke depan ke kebun mangisnya. Yuk. Ya. Purwakarta merupakan salah satu kabupaten penghasil manggis terbesar di Jawa Barat. Setidaknya ada 1.500 hektar lahan kebun manggis di Purwakarta. Hasilnya sudah sampai diekspor ke luar negeri, ke Timur Tengah dan Tiongkok. Tahun ini saja Purwakarta sudah mengekspor 3.000 ton lebih. Mantep euy. Hebat nih pohon manggisnya. Kang, gimana panen mangisnya? Alhamdulillah Pak. Ini kalau mau ini. Udah dipetik, kalau mau cicipi silakan. Wah, Bi. Siap. Cobain Bi. Ini cara bukanya. Nah, yang seperti ini nih. Jadi nggak terlalu hitam yang gini. Bukanya gini. Ya, silakan dicicipi. Benar Pak. Manis ya. Udah gitu. Biasanya kan kalau manggis ada serat. Ini mah enggak, daging semua. Manggis di sini sudah disertifikasi oleh Kementerian Pertanian dan disebut manggis varietas Wanayasa. Nama Wanayasa dipilih karena menjadi kecamatan penghasil manggis terbesar di kabupaten ini. Pak Kades, kalau saya nyobain metik sendiri boleh? Oh, boleh silakan. Boleh ya. Kalau sini pakai alat ini. Pakai ini. Supaya kupingnya nggak rusak. Masuk. Iya. Tarik ya. Tarik. Berat. Ya. Tarik.
Tarik. Ya. Ya, sip. Ini bisa diekspor nggak nih Mas Tem nih? Kalau narik nggak bener nggak bisa diekspor nih. Nah, ini alasannya kenapa ditarik pakai galah pakai gini. Soalnya nanti masuk di grinding atau di sorti ini tidak boleh patah ini. Oh, ini nggak boleh patah. Tidak boleh patah ini. Bahkan ini kuping pun harus utuh. Gitu kan, harus utuh. Makanya harus ditarik gitu. Iya, makanya kebanyakan dulu sebelum ada ide bikin bronjong atau cara yang kayak gini, galah kayak gini, banyak yang BS atau istilahnya tidak masuk super atau tidak bisa diekspor karena ininya Kupingnya rusak. Oh, satu visual, kedua ujung ininya atau tangganya, terus kedua kupingnya. Kupingnya juga sangat pengaruh untuk bahan ekspor gitu aja. Pokoknya kalau nggak ada batang ini dan kupingnya tuh nggak bisa diekspor. Iya, Oke, tidak bisa. PS. Itu masuknya ke PS. PS. Ya. Pasar lokal bisa masuk tapi pasar lokal gitu. Manggis warnanya. Manis. Tak hanya untuk diekspor, beberapa kelompok tani di sini membuat olahan buah manggis untuk yogurt dan memanfaatkan kulitnya untuk obat. Salah satu bentuk program inovasi desa adalah pengembangan ekonomi lokal dan kewirausahaan, baik pada ranah pengembangan usaha masyarakat maupun usaha yang diprakarsai desa melalui Badan Usaha Milik Desa, BUMDes, dan Badan Usaha Milik Desa Bersama, BUMDesa Bersama, serta mengembangkan produk unggulan guna menggerakkan dan mengembangkan perekonomian desa. Wanayasa yogurt manggis. Mantap. Pengolahan kulit manggis mudah ternyata. Usai dipotong kecil-kecil menggunakan pisau, lalu dijemur. Kulit manggis mengandung antioksidan tinggi yang berguna menangkal radikal bebas dalam tubuh manusia. Olahan kulit manggisnya ini juga diekspor loh. Pelan tapi pasti, program inovasi dana desa dapat menyokong bangkitnya ekonomi dan kualitas masyarakat pedesaan. Satu lagi yang spesial di Purwakarta, namanya Sasak Panyawangan, yang berarti tempat untuk menerawang. Jembatan bambu yang menghubungkan gugusan pegunungan dan perbukitan yang menjulang tinggi ini dibuat oleh warga setempat untuk menikmati keindahan alam Purwakarta. Ini saya sedang berada di tengah-tengah antara Gunung Parang dan juga Gunung Bongkok. Dan nanti kita akan menginap di hotel gantung tertinggi di dunia yang ada di gunung itu. Sebelum menginap di hotel gantung pertama di Indonesia, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, termasuk keamanan saat menuju kapsulnya. Kang, Makanya saya ditemani Kang Yusuf dari Sky Lodge Pajajaran Anyar. Kita siapin alatnya ya. oh siap. Sebelum kita naik, kita pasang dulu alat-alat pengamannya. Ini ada apa aja, Kang? Ini ada seat harness ya, Seat yang harness. kita untuk safety gear kita. Oke. Dan ini 2 buah karabiner yaitu auto lock ya, otomatis. Dan ini adalah untuk backup kita juga yaitu karabiner Karabiner juga. tambahan pengamanan ya. Ini kuat berapa kilo ini, Kang? Ini spesifikasi ini 250 kilo ya. 150 kilo ya? Untuk seat harness. Oke, aman ya? Aman, Aman ya. Semua terpasang, waktunya berangkat.
Untuk naik ke Gunung Parang, kita menggunakan teknik via ferrata. Berasal dari bahasa Itali, via ferrata berarti jalan besi. Dengan kata lain, mendaki gunung dengan teknik memanjat tangga yang ditanam di dinding. Terpasang ke sini dua-duanya. Via ferrata di Gunung Parang ini merupakan via ferrata pertama dan tertinggi di Indonesia, sepanjang 900 meter. Meski terlihat mudah, kehati-hatian dan fokus menjadi syarat yang utama. Apalagi jalurnya tidak hanya lurus ke atas, melainkan berbelok mengikuti kontur tebing. Istirahat dulu Kang. Istirahat dulu sini. Lumayan ya. 200 Kang. 200 meter kita para perjalanan ini. Ini siapa yang buat nih Kang? Ini untuk yang buat anak-anak sini nih, yang bangun untuk pengeboran semua, bawa peralatan sini semua. Anak sini Kang? Iya. Desa sini? Anak kampung sini, desa sini. Nah kalau Skylodge Kang? Kalau Skylot itu untuk arsitektur dari Bandung, Orang Indonesia arsitekturnya? orang Indonesia. Tapi dirakit ulang di sini sama anak-anak sini, dinaikin per modul. Ini melalui seling baja ini di-hauling ke atas dan dirakit ulang di atas. Anak-anak sini semua murni. Itu Akang dan anak-anak sini memang punya skill manjat tebing atau gimana Kang? Atau memang sudah belajar gitu? Ya kita memang belajar di sini secara otodidak. Otodidak ya? Udah lama sih. Kita lanjut Kang, masih jauh Kang perjalanan. Para perjalanan kita Siap. lanjut. Perjalanan masih panjang. Tujuan kita adalah Hotel Gantung atau Skylodge Pajajaran Anyar yang ada di ketinggian 400 meter. Dari ketinggian sekitar 300 meter, kita bisa melihat dengan jelas waduk terbesar di Indonesia, kebanggaan warga Purwakarta, Waduk Jatiluhur. Kita sampai juga akhirnya. Setelah tadi cuacanya nggak mendukung, gerimis, angin dan juga banyak kabut. Tapi kata si Akang aman, jadi kita terus naik dan alhamdulillah sebentar lagi sampai. Sebelum kita ke hotel, kita istirahat dulu di sini sekalian gantian jalurnya sama ada para pendaki yang baru turun. Karena jalur satu, kita ganti-gantian. Teteh semangat, hati-hati. Semangat guys. Dari puncak ya? Iya. Tadi naik berapa jam? 3 jam. 3 jam. Iya. Banyak foto-fotonya ya, kayaknya lama jatuhnya. Banyak banget dong. Tapi kapok nggak teh? Enggak. Enggak ya? Iya. Ini apalagi cewek-cewek semua nih. Cewek dong. Ini Cewek strong. berani emangnya teh? Berani dong. Apa yang ngebuat berani teh? Percaya, yakin itu apa yang Iya, ngebuat kita percaya berani? diri. Kenapa? Ya harus yakin kalau kita tuh pasti bisa naik ke atas. Oke teh. Semangat teh. Semangat. Semangat. Tuh mereka aja berani. Kita harus lebih berani. Nginep di sana. Skylodge Anyar Pajajaran. Untuk sampai ke Skylodge, saya harus melintasi bukit dengan Flying Fox. Sekitar 50 meter dengan ketinggian 400 meter. Akhirnya sampai juga. Ini kayak Flying Fox tertinggi yang pernah saya naikin. Lega rasanya bisa sampai di titik ini. Bisa berada di atas hotel gantung tertinggi di dunia. Akhirnya sampai juga. Rencananya kita naik untuk dapetin sunset. Tapi karena cuaca kabut dan juga tadi ada angin dan juga gerimis, kita nggak bisa dapet sunset di sini. Tapi seenggaknya terbayar dengan keindahan dari alam Purwakarta. Sampai juga.
Ternyata di dalam hotel itu ada toiletnya, TV-nya, dan banyak makanannya. Mantap! Fasilitasnya tak jauh berbeda dengan hotel pada umumnya. Selain ada toilet, di sini juga disediakan peralatan elektronik, air dan makanan secukupnya. Kasur empuk, nyaman untuk istirahat. Jadi di sini jangan takut untuk tidak bisa berkomunikasi karena ada HT yang terkoneksi dengan base camp yang ada di bawah. Jadi kalau kita butuh sesuatu, kita bisa hubungi mereka. Dan ternyata di sini masih ada sinyal. Jadi kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Sudah malam, sudah bersih-bersih, waktunya kita istirahat. Selamat pagi, baru bangun tidur, di dalam kamar langsung bisa lihat danau, gunung, sawah, dan pedesaan di Purwakarta. Keren banget. Pengalaman yang luar biasa, bisa tidur di atas ketinggian sambil menikmati keindahan ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Secuplik keindahan di Purwakarta ini jadi bukti kalau Indonesia Bagus!